Oke, lo yakin gak sama diri lo ya? Right. If you don't believe, jangan hidup. Oh, itu fatal bro. Sekarang gimana lu mau ngelanjutin the rest of your life, but if you don't believe to yourself. Iya. Pada saat membuat satu keputusan itu cukup berat karena there are so many my friends said like Lu gila ya? Iya. Lu beneran mau lo. Soalnya entah pada saat begitu udah pindah, let's say udah tidak di industri ini, mungkin lo akan kehilangan tamu, Iya. kehilangan klien, kehilangan relationship dengan your own. Dan posisi bro, Dan begitu udah posisi. keluar, Tapi menciptakan demand di Iya. mana klien itu membutuhkan. iya. Itu pun pitchingnya lumayan dahsyat bro. Nah itu, Jadi- proses pitching juga kudu sabar bro. Bukan sabar lagi bro. Sabar plus deg-degan. Deg-degan iya. Gol nggak nih? Capek nih gue nih. Ya, ketemunya nunggunya 3 jam, ketemu cuma 15 menit bro. Sakit nggak hati ini bro? Bro, jadi dari tadi kita bahas itu pas lu ngomongin pengadaan ya. Ya, Nah, gue sekarang penasaran sama bisnis yang lu kembangin yang berhubungan sama pengalaman lu. oke, Mungkin lu bisa cerita sedikit company-nya apa, alright. terus fokusnya kemana. Ya. Karena itu berhubungan sama kekuatan lu. Kalau tadi pengadaan benar-benar bukan kekuatan lu tuh. Lu Ya. lu mencoba sesuatu dari network lu. Jadi Benar. kayak kesempatan itu hadir. Hadir. Tapi lu coba mengambil itu kan. Iya, Dan puji Tuhan lu udah berhasil tembus dalam 2 tahun 50 sampai 100 M lah ya. amin. I hope so. Yeah, but talking about pendapatan, surprisingly ya buat gue ukuran New Kid on the Block ya seru sih dengan nilai yang gue dapat dengan big zero-nya pengalaman, bukan background dari pengadaan. Yang lo sampaikan tadi bahwa dari connection, dari relationship, dari pengalaman itu yang membawa berkah. Iya. Jadi kalau menurut gue untuk yang anak-anak muda nih banyaklah bergaul in the positive way tentunya, dan dari situ bisa mendapatkan kesempatan atau if ada celah ya silakan diambil, itu aja sih. Dan kalau ada kesempatan dan dikerjakan dengan baik, ya 11-12 digit mah gampang lah ya. Kalau lu tekun sama disiplin bisa. Iya betul. Ada 2 hal, 3 kalau nggak salah, work smart, work hard, tapi gue lebih suka yang ketiga, Ya, hard and smart. iya. Karena smart oke, tapi Coba definisi lu kalau smart apa, kalau work hard and smart apa? Oke. Kalau menurut gue ya pribadi, kalau work smart, contohnya, gue ada appointment di salah satu gedung, gitu kan, ada 3 gedung gitu kan. Daripada gue ke gedung 1, 2, 3 makan waktu, ya mendingan gue arrange satu tempat, di mana di situ gue nggak perlu ke gedung 1, takes time, belum traffic jam dan lain-lain, nunggunya, satunya lagi sama, tapi gue ngambil waktu yang tepat di mana mereka bisa berkumpul, karena paling meeting untuk ngomong bisnisnya, let's say it's about 15 to 20 minutes, Yeah. that's all. Sisanya mungkin bisa ngopi, kayak gitu. That's for me work smart. Jadi ibaratnya efisien waktu. Work hard, you gotta be focused man. Ya dari pagi sampai malam, tapi positif ya. Bukan dari pagi sampai malam kita ya hingar-bingar atau Sibuk apa tidak. doang tapi nggak produktif. Benar, ya itu aja sih. Oke, tapi dia depan kamera ngomongnya beda, belakang kamera ngomongnya beda. Gue spill lagi nih. Buat dia, buat seorang hakim, work smart sama work hard tuh beda. Work hard to work smart itu goalnya dia. Work hard to build your skill, experience, and network. Work smart to make money without using your money. Oh. Itu yang dia terima. Dan akhirnya kebuka deh. Tapi it's true man. Iya. Ya, it's true man. Tapi kenapa lu buka sih? Oke, ceritain tentang perusahaan yang ini unik nih teman-teman. Ini tuh unik banget. Oke. Gue pengen lo orang semua denger. Alright, jadi ini karena ada sedikit backgroundnya sama di hospitality industry, cuman beda ranah aja. Jadi gue membuat a butler service for a travel, di mana perjalanan dinas, dan marketnya pun bukan a mass product. Jadi bener-bener spesifik ya. Gua bangun butler service untuk
target market perjalanan dinas. Iya, benar. Ya, spesifik banget tuh. Spesifik. Jadi kalau seumpamanya Niche. Kalau gue let's say pergi ke mass product, wah gue pasti kalah. Baru mau buka buka PT-nya aja mungkin gue udah kebakar kali. Iya, oke. So jadi dari market yang gue punya, gue berpikir kalau gue go ke market yang ada, gue udah pasti kalah. So gue harus punya sesuatu. Gue masih ingat my mentor bilang, kita ngomong soal otomotif. They are mobil yang dari Jerman, dari Jepang, dan dari Korea. Yang dari Eropa mungkin harganya tinggi. Dari Jepang ada yang tinggi, ada yang moderate. Yang dari Korea juga sama. Tapi fungsinya apa sih? Mengendarai mobil. Oke. Tapi mereka masih ada yang bisa beli mahal, bisa ada yang di tengah, bisa ada yang low price. Iya. So kalau low price, tengah, sama yang mahal, itu mungkin bisa dibilang salah satu produk yang udah pengalamannya mungkin di atas 10 sampai 15 tahun. Karena gue baru, gue harus tahu diri pertama. Ini market mana harus gue kejar. Jadi gue segmented khusus buat corporate. State owned company sama government. B2B lah ya. B2B. Jadi itu adalah market gue di mana gue ada connectionnya dan gue punya channel yang mereka butuhkan dan gue tahu apa yang mereka inginkan selama perjalanan dinas. Contohnya, the private butler adalah seorang yang menyiapkan persiapan keberangkatan sampai kepulangan, baik dalam tiket, hotel, agenda meetingnya, termasuk lolos. Contoh apabila mereka keluar negeri, itu mereka membutuhkan tempat-tempat yang untuk mereka setelah meeting, mereka harus kemana. Begitu pula kalau di dalam Indonesia. Contohnya mereka mau ke Sumatera. Di Sumatera itu dari semua kebutuhannya, sampai di local foodnya, sampai dia mau ketemu dengan siapanya, kita hanya arrange. Of course semua number yang berhubungan dengan perusahaannya dia itu urusannya mereka. Tapi kita hanya memfasilitasikan. Dari situ membuat mereka kalau mereka itu sesuatu. Bahwa everything already arranged. Bro, bedanya butler sama concierge apa sih bro? Kalau butler itu dedicated. Kalau concierge itu mereka bisa melayani siapa aja. Dan mereka lebih fokus, kalau to my understanding in my area, my business area, concierge itu manage kebutuhan the whole thing, but butler only personal touch. Ya jadi kayak private assistant lah. Private assistant lah ya. Private assistant tapi di luar dari ranah. Tapi private assistant untuk grup atau untuk person to person? Biasanya dalam satu grup itu, contoh mereka pergi 30 orang. Nah itu 30 orang itu kita punya namanya butler khusus buat yang VVIP-nya dan buat yang grupnya, the whole grupnya. Jadi khusus VVIP ada lagi? Ada lagi. Nah VVIP biasanya mereka punya spesial permintaan dan kriteria. Tapi kalau untuk grup itu berdasarkan company needs. Bedanya di situ. Contohnya kalau seumpamanya mereka punya tamu dari luar Indo masuk ke Jakarta, ke Indonesia, dari penjemputan sampai penyiapan mobilnya pun terus requestnya mereka, sampai barang-barang di dalam mobilnya. Sampai di dalam barang-barang mobilnya, mungkin kalau nyewa itu harganya mungkin let's say sekian numbers. Tapi dengan adanya butler itu buat yang anak-anak muda untuk mendapatkan more revenue itu bisa ditambahkan additional benefit, mungkin di dalamnya ada fruits. Gue suka tuh cerita lu kayak kemarin lu sempat ngomong sama gue, Nil, lu kasih contoh gitu, analogi lu tuh kayak lu kalau nyewa Alphard berapa sih gitu kan, tapi sama gue bisa semahal ini karena, nah itu yang gue suka tuh, lu ceritain dong. Jadi nyewa mobil let's say taruhlah 4 juta standar contoh ya, then I can sell about 11 or 12 million. Only for 8 hours. Lu kesemsem sama piring 11 juta ya. Dia balik lagi. But seriously, itu pengalaman yang bener-bener mewah. Bener-bener mewah. Jadi kayak kebuka banget gitu ya. Enggak, karena kalau kita lihat yang produknya ibu-ibu ya, perempuan apa tas ya, yang warnanya orange itu kan. Itu aja mau beli harus apa? Ngantri katanya. Udah ngantri kalau nggak salah MM-an lagi. MM-an, terus kalau nggak salah kalau mau dapat undangan sendiri dia harus beli 1 atau 2. Ya gitulah pokoknya gue nggak ngerti. Nah, ada kriterianya. Ada kriterianya. Jadi balik lagi seperti yang kita bicarain sebelumnya bahwa gue ngeliatnya di mana ada kemauan
Dan kalau kita tahu dan background kita dari sebelumnya yang profesional, gue yakin semua orang bisa kok. Oke, lanjut cerita lo. Tadi kan lo bilang 11 sampai 12 juta. Ah, Apa yang membedakan mobilnya sama-sama Alphard contohnya nih. Iya, Nah, yang membedakan apa? kasih tahu nggak ya? Keren lo itu. Oke, jadi bedanya itu satu, contohnya di penyajian dalam benefit di dalam apa tuh mobilnya. Ya contohnya mungkin ada buah, minumannya pun bukan yang merek lokal, tapi yang non lokal. Terus udah gitu, drivernya biasanya kami itu kita interview dulu ngobrol, terus tingginya kita juga harus lihat gitu kan. Appearance pengaruh men, mohon maaf ya lahir dan batin, pengaruh. Iya. Ya, terus bahasa Inggris at least 40 sampai 50% karena all the client atau tamu yang dari non Indo mereka ngerti kok. Oke. Nah, itu bukan bahasa ibu kita gitu loh, bahasa Inggris. Jadi di situ juga kita mengajarkan si drivernya gimana caranya untuk hospitality, cara Dari ngomongnya, dari buka pintu mobilnya dan sebagainya. Benar. Jadi itu yang Selain itu biasanya kami akan siapin makanan juga. enggak dong. Makanan maksudnya snack. Oh, snack ada di dalam mobil. Iya. Ada Snacknya di mobil. juga imported. Ya, snacknya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya, kayak coklat, terus candies, terus ada small kayak like apa sih namanya soft cake kayak gitu. Ya benar dari non Indo gitu. Dimana mereka pas begitu capek feel like home. Belum lagi parfumnya. Kan kemarin lo gitu. Cerita Iya. dong, ini penting. Semuanya ya harus dikeluarin ya. Ini inspiring bro. Oh oke, Ini siap. inspiring karena menurut gue seorang sosok seperti Hakim yang berjuang untuk membangun bisnis dengan pengalaman dia. Di sini teman-teman, lu kalau kerja di perusahaan dan lu udah ngebangun sebuah modalitas dan modalitas itu bisa lu tanemin, ini adalah sebuah inspirasi buat gue juga ya. Thank you. Jadi intinya bahwa pengalaman itu priceless bro. Nah, menciptakan pengalaman, itu goalnya. Pengalaman itu priceless. Contohnya bahwa pada saat let's say if you go to somewhere, let's say keluar Indonesia, dan pada saat lu dijemput, let's say contohnya ada salah satu produk Indo, how does it feel for you? Ini aku dia tahu sih ini produk Indo, mentang-mentang gue dari Indo ya, kasarnya begitu. Mungkin nilainya nggak besar, tetapi kan bukan nilai. Gimana caranya orang tahu siapa lu? Iya, betul. Dan itu is priceless. Iya, That is why we call like a butler, di mana personalized banget. personalized banget. Berarti di situ requires detail. Jadi kami menanyakan kepada klien bahwa contohnya kepada salah satu private company ini bapak umur berapa, kesukaannya apa. Kadang mereka bingung. Mereka nanya, kepo ya? Bukan kepo. Cause we would like. Ini adalah pelayanan kita. Satu itu. Kedua, number one. Saya mau atau kita mau your company di hadapan your client itu perfect. Gila lu sampai tahu gue. That is the most important. It's about recognition at the first sight. Iya. Itu. Impressionnya harus gokil ya. Harus gila men, harus gila. Makanya harganya beda. Oke. Gitu. Jadi kalau seumpamanya gue, let's say rent a car dengan harga 4 juta dan satu let's say 11 atau 12 juta, otomatis harus ada perbedaan. Yang signifikan, perbedaannya harus signifikan. Bukan hanya harganya tapi seluruh journey-nya, seluruh prosesnya, seluruh pengalamannya itu harus signifikan. And you know what? Satu lagi, the driver harus berbicara mengenai tempat-tempat yang menarik di Jakarta. Berarti dia harus punya product knowledge juga ya. Kita memberikan product knowledge. Yang poin aja ya, nggak semuanya dikasih tahu ntar udah stres lagi. Iya betul. Jadi kayak umpamanya jalan Sudirman adalah pusat perbisnisan di Jakarta, terus gedung MPR karena ngelewatin pasti kan, gitu. Terus udah gitu Monas kalau mereka mau melewati daerah Monas, terus mereka juga harus bisa menjelaskan bahwa lo mau nggak ntar kita antar ke Taman Mini, karena itu kan bisa ngeliat Little Indonesia. Jadi nggak semuanya atraksi places kita info, cuman yang sangat-sangat krusial aja. Iya. Jadi setelah berjuang 2 tahun tembus tuh 17M ya. Tembus, dan itu di luar seriously gua nggak nyangka.
Gua nggak nyangka karena modal gua adalah lu kerja dulu, lu fokus, insya Allah duit ngejar lu kok. Amin. Itu aja. Kenapa? Gue pengen lo Ya. kasih sedikit ujangan ke audiens kita. Oh, oke. Gue pengen ngomong kalau dia bisa, kita semua bisa. Tapi bukan di situ konteksnya. Bukan kalau dia bisa 17 M kita harus bisa 17 M. No. Kita bisa 20 M, kita bisa 25 M, atau kita bisa 2 M. Nobody knows. Tapi istilahnya kalau kita benar-benar mau kita bisa. Ya. Dan please kasih steps. Mungkin ada 10 langkah, 8 langkah yang praktikal. Lo kalau mau lo harus begini. Oke. Mungkin gue akan menjelaskannya lebih ke ini ya, buat teman-teman di sana. Berdasarkan pengalaman. Dari pengalaman itu mungkin you guys bisa ngambil intisarinya. Oke. Dari hasil yang 17 bio itu pertama gue nggak nyangka. Pertama yang gue lakukan adalah pada saat ini my baby, gue itu tidur cuma 2 jam. Jadi apa kata lainnya? You gotta be focus. Betul. Ya, jangan hitungan sama waktu. Iya. Ya kan? Nah, yang kedua, gue itu contact all my client. Ada yang ditendang, ada yang nggak terima, ada yang welcome, Ada yang risih, ada yang males, risih, dan ya. macam-macam. Dan itu adalah tantangan. Ya, semoga teman-teman di sana mengerti maksudnya apa. Ada juga yang bilang pada saat gue ketemu, kenapa nggak balik aja ke hotel? Kan di sini belum tentu kamu bisa achieve. Belum tentu bisa survive. Bisa survive. Iya. Ya, balik lagi semua pada keyakinan masing-masing, bukan agama ya, tapi diri kita. Tadi seperti saya sampaikan kepada Bro Sunil, sorry. If you believe to yourself, then you got to prove it. The most important in my life, hidup ini penuh dengan resiko. If you don't take any resiko, gak usah hidup. Itu aja. Deh, itu doang. Ada satu lagi. Apa? Yang paling penting. Once you already get there, jangan lupa berbagi dengan yang lain. Oke, Itu yang ngebawa paling lu ngebukain semua pintu berkah lu. Nah, itu jangan yang paling penting tuh. Seriously. Iya. Dan gue punya moto sama tim gue. Kalau bulan ini achieve, kita ajak anak-anak yang mereka membutuhkan. Jadi we bring them to yang di daerah Sudirman, daerah Ancol, daerah Bandung, and they're happy. Yeah. Lu tau pernah bilang, gue dipanggilnya Om Gila sama itu anak-anak. Mereka belum pernah keluar dari rumahnya. Begitu ngeliat satu amusement park atau tempat bermain, itu kayak orang gila, men. Itu bahagianya tuh nggak bisa dihitung, men. So, lu bukan bersedekah, tapi lu memberikan dampak yang sifatnya menciptakan rasa bahagia di hati orang. Dan bahagia itu diganti, men. Yes. Serius, diganti. Jadi balik lagi. Jangan kebanyakan ngedumel. Itu for sure. No toxic anyway. Ya, jadi kalau kita selalu sebut toxic, the most kita ucapkan, the most itu akan berbalik pada diri kita. Yes. Pada masa kita mungkin ya bro ya, Yeah. diinjak, ditendang, diapain. Mungkin orang-orang luar bilang, lu mau aja digituin. Bukan, di mana aja sama. Itu proses yang harus gue lewatin. Ya of course, Yeah. kalau nggak mau proses, ya di rumah juga ada proses kan. Iya. Betul. Masih kecil juga dimarah-marahin. Ya sama kan, ya udah itu aja. So jadi basicnya adalah, if you believe to yourself, prove it, and you have to take any resiko, apapun resikonya selama diperhitungkan ya, asal jangan terloncat dari lantai 30. Gue gara-gara ngeliat kita. Itu aja sih bro, itu aja sih. Oke, terus jadi tempat lu kalau banyak orang habis nonton ini misalnya pengen mentoring sama lu, pengen magang di tempat lu buka peluang itu? Mungkin ya basicnya gini, if you believe dengan saya, dengan dengan pengalaman, mungkin bukan mentoring ya, tapi kita sharing ya, sharing pengalaman, karena kan sharing katanya is caring. Iya. Bahaya nih bahasanya nih. Oke, so thank you Bro Hakim. Thank you bro. For coming, for sharing, for caring. Of course. Ya. Semoga teman-teman Big Thinkers
mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, dan yang paling penting tergerak untuk melakukan sesuatu. See you. Tos bro. Thank you bro. Yes.